Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Muslimin muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf ayat 205, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatun wa dunal jari minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Sehubungan dengan hal terus di atas, tausiah edisi Sabtu 28 Maret 2021, saya akan menyampaikan tausiah dengan judul 5 langkah agar tawadu. Muslimin muslimat rahimakumullah. Berdasarkan ayat 205 surat A'raf di atas, dapat dipahami bahwa agar kita berdoa dengan rendah hati, sikap sombong sangat dilarang agama, karena sombong merupakan salah satu sifat setan. Karena itu perlu latihan mengukur kemampuan diri sendiri agar tidak terjebak dalam kesombongan. Dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali, setidaknya ada 5 langkah agar kita bisa tawadu. Yang pertama, apabila engkau melihat orang yang masih muda, maka katakan dalam hatimu, orang ini belum banyak durhaka kepada Allah, sedangkan aku sudah banyak durhaka pada Allah. Tidak diragukan lagi orang ini lebih baik dariku. Yang kedua, apabila engkau melihat orang yang lebih tua, katakan dalam hatimu, orang ini sudah beribadah sebelum aku, dengan begitu tidak diragukan lagi bahwa dia lebih baik dariku. Yang ketiga, apabila engkau melihat orang alim berilmu, katakan dalam hatimu, orang ini sudah diberi kelebihan yang tidak diberikan kepadaku. Ia menyampaikan satu kebaikan kepada orang lain, sedangkan aku tidak menyampaikan apa-apa. Dia tahu hukum-hukum yang tidak aku tahu, maka bagaimana mungkin aku sama dengannya. Yang keempat, apabila engkau bertemu dengan orang bodoh, kurang ilmu dan wawasan, katakan dalam hatimu, orang ini durhaka kepada Allah karena ketidaktahuannya, sedangkan aku durhaka kepada Allah dengan pengetahuanku, maka hukuman Allah kepadaku lebih berat dibanding orang ini, dan aku tidak tahu bagaimana akhir hidupku dan akhir hidup orang ini. Yang kelima, apabila engkau melihat orang kafir, maka katakan dalam hatimu, aku tidak tahu, boleh jadi dia akan masuk Islam dan mengisi akhir hidupnya dengan amal kebaikan, dan dengan keislamannya itu dosa-dosanya keluar dari dirinya seperti keluarnya rambut dari timbulan tepung. Allah berfirman di surat An-Najm ayat 32, alladzina yatanibuna kabairal itsmi wal fawahisha illal lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum idza sa'kum minal ardi wa id antum ajinnatun fi buduni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bima ittaqa. Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil,
Sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah. Lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu, maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Itulah 5 langkah agar kita bisa tawadhu. Sehingga manakala kita bisa tawadhu, insya Allah hidup kita akan bahagia, akan tentram. Tidak ada kesombongan dalam diri kita. Sehingga manakala sikap sombong keluar dari diri kita, insya Allah hidup kita terasa lebih nikmat, lebih bernuansa takwa. Karena hanya dengan iman dan takwa kita menjadi kuat. Tanpa iman dan takwa kita menjadi lemah. Akhirnya kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dapat berkumpul bersama keluarga di jannah. Sekian tausiah dari saya, semoga bermanfaat. Aku liqauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.